Di sebuah gedung lama di pinggir kota, ada satu lorong yang tidak pernah dipakai lagi. Lorong ke-13. Lorong itu pendek, hanya 3 pintu, tapi tidak pernah ada cahaya yang benar-benar bisa menembusnya. Lampu selalu redup, meski baru diganti. Arin, petugas kebersihan baru, tidak tahu aturan tak tertulis gedung itu. Jangan menengok ke belakang kalau sedang membersihkan lorong ke-13. Hari pertama, bayangan yang terlambat. Arin mulai bekerja malam hari. Gedung itu hampir kosong. Saat ia memasuki lorong ke-13, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Pelan, seperti seseorang berjalan tanpa sepatu. Tap, tap, tap. Setiap ia berhenti, langkah itu juga berhenti. Setiap ia bergerak, langkah itu selalu menyusul. Setengah detik lebih lambat, seperti bayangan yang tidak patuh. Arin mencoba menengok, tapi tengkuknya tiba-tiba terasa dingin. Sensor tubuhnya seperti menolak, seolah ada sesuatu di belakangnya yang sangat sabar menunggu ia menoleh. Hari ketiga, pintu yang menganga. Pintu nomor tiramah selalu tertutup ketika Arin mulai bekerja. Tapi malam itu, pintu itu terbuka sedikit, gelap di dalamnya. Arin mendorong troli pelan, dan dari balik pintu, ia mendengar suara sangat dekat. Arin, suara itu lemah. Tidak seperti panggilan, lebih seperti tiruan suara yang meminjam suaranya sendiri. Arin mundur. Pintu itu menutup sendiri. Perlahan, tanpa angin. Hari ke-6, cermin yang tidak ada di tempat lain. Di ujung lorong ada cermin kecil, kusam, retak, tidak pernah dipakai siapapun. Arin lewat, sekilas melihat pantulannya. Ia berhenti. Bayangan dirinya tidak berhenti bersamaan. Bayangan itu terlambat sepersekian detik, dan ketika Arin mengangkat tangan, bayangannya mengangkat terlalu cepat, seperti sudah tahu gerakan Arin sebelum ia melakukannya. Arin menutup mata sejenak. Ketika membuka mata, bayangannya sudah sangat dekat, menempel di sisi cermin. Wajahnya sedikit lebih panjang, kulitnya terlalu pucat, dan matanya menatap Arin, bukan cerminnya. Hari ke-9, saat lorong berbisik, Arin memutuskan berhenti bekerja. Ia ingin mengambil barang-barangnya dan pergi. Tapi saat ia melewati lorong ke-13 untuk terakhir kalinya, lorong itu berbisik. Bukan suara manusia, bukan suara hantu, tapi suara lorong itu sendiri seperti bangunan yang hidup. Kalau kamu pergi, bayanganmu tinggal di sini. Lampu berkedip. Lorong terasa lebih panjang, lebih gelap, lebih dalam. Arin berlari, tapi langkah di belakangnya juga ikut berlari. Lebih cepat, lebih ringan, dan lebih dekat darinya. Tap, 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 tap. Arin tidak berani menoleh. Ia hanya terus berlari sampai keluar gedung. Nafasnya hancur. Ia tidak menengok ke belakang. Seminggu setelah Arin pergi, gedung itu kembali sepi. Petugas baru sedang mengecek lorong ke-13. Ia melihat sesuatu di cermin kecil di ujung lorong. Seseorang berdiri di dalam pantulan sangat dekat dengan kaca. Terlalu dekat untuk sekadar cermin. Matanya lebar, kosong, menunggu. Petugas itu menoleh ke lorong sungguhan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari cermin, sosok itu bergerak sedikit. Mulutnya membuka perlahan seolah berbisik. Aku masih di sini. Dan yang lebih menakutkan, sosok itu bukan petugas baru. Itu Arin, tapi bukan Arin yang hidup. Arin yang tertinggal. Arin yang tidak pernah keluar dari lorong ke-13.